Sahabat Sermon Lecting, jumpa lagi dengan kami berdua dalam Sermon Lecting. Kali ini edisi Minggu Transfigurasi. Bersama dengan saya Lina. Saya Erin Sinaga. Iya, para sahabat, mungkin Erin bisa tolong apa nih teks yang kita akan bahas dalam Minggu Baik, Transfigurasi. baik Kalina. Kita akan membahas Keluaran 24 ayat 12 sampai 18, Mazmur 2, 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21 dan Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9. Itu Kalina. Iya, eh thanks Rin. Ya, eh Mm-mm. minggu ini minggu transfigurasi yang sekali lagi ini tiap tahun ya berulang dan Iya, biasanya benar. 1 minggu sebelum memasuki masa prapaskah. Ya, Prapaskah, iya Kalina. nah saya daripada kita membahas satu persatu, saya sih tertarik Rin kita ngobrolin aja soal gunung sih, karena kan baik di mana bacaan pertama itu cerita tentang Musa Mm-mm. naik ke gunung Iya, dalam rangka betul. Tuhan mau memberikan hukumnya ya 10 hukum Mm-mm. itu. Lalu juga Matius jelas Iya. menceritakan Mm-mm. tentang transfigurasi Yesus ya. Mm-mm. eh Lalu 2 Petrus meneguhkan sebenarnya cerita Iya. transfigurasi itu. Ya, tapi saya tertarik dengan gunung sih. Yang kemarin-kemarin kan juga beberapa minggu yang lalu juga gunung gitu ya muncul di situ. Mm-mm. Dan sekarang menguat nih gitu. Jadi Iya Kalina. kita ngomongin yang santai-santai aja soal gunung gitu ya. Saya tahu Siap. kamu, saya juga sebenarnya suka banget naik gunung. Iya, benar Kak. Tapi kita nggak pernah bareng ya naik gunung. Nggak pernah. Belum pernah. Semoga nanti suatu hari ya Kalina. Iya, iya. Nah, barangkali kita ngomongin dulu ya. Kenapa sih kamu Mm-mm. suka tertarik gitu loh dengan gunung? Mm-mm. Kalau saya sih, kenapa saya suka? Sebenarnya saya tuh masih bisa dikatakan newbie lah ya untuk Hmm? pendaki gitu. Tapi walaupun newbie kayak gitu, gunung yang pertama kali saya panjat gunung nomor 2 ya tertinggi di Jawa Barat, Uh. Pangrango. Dan itu saya sampai submit ya, apa namanya summit ke anunya ke atas puncaknya Hmm. kayak gitu. Nah, Berapa jam tuh, saya Rin? sendiri kita itu berangkat ini sampai ke Kampung Badaknya. Kita berangkat malam setengah 7 sore ya. Hmm. Sampai di Kampung Badak itu tuh jam 12 malam Hmm. itu ya. Lalu jam 12 sekitar ke jam 1 lah. Lalu kita Hmm. istirahat dulu, lalu naik ke puncak Pangrangonya itu kalau nggak salah itu tuh kita tuh udah pagi. Tadinya janjian jam 3, tapi kita semua ketiduran. Oke. Ketiduran lalu jam setengah enam kita sampai puncak itu tuh jam-jam 8 lah ya Kalina ya. Jam Hmm. 8 mau menuju ke jam 9 itu nggak boleh lagi lama-lama di atas karena nanti baunya ini ya apa tuh namanya bisa mencelakai kita lah, lemas ya, karena Hmm. oksigennya nggak ada karena belerang gitu ya kalau nggak salah tuh. Hmm. Dan Hmm. nggak bisa ngeliat apapun karena kabut gitu. Iya, iya. Nah, tapi ya kita senang. Nah, saya tuh dari situ sepertinya saya suka hiking. Saya suka naik gunung karena di sana tuh ketika mendaki begitu ya, saya bisa meneliti diri, lalu bisa mengenal satu sama lain Hmm. gitu ya, Hmm. tapi tidak jadi menghakimi begitu. Jadi prosesnya itu mengajarkan saya banyak hal lah kayak gitu Hmm. ya. Jadi dari Seperti kamu, mati dari gunung kamu belajar at least pada proses hidup gitu ya, pada ibarat. prosesnya benar sekali Hmm. Kalina Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Gitu Kalina, mengapa saya suka gunung. Nah, ini juga di bacaan kita ini ngomongin gunung gitu ya, menarik Iya, juga iya, gitu. iya. Nah, kalau Kalau saya Kalina sendiri, iya, heeh. kalau saya sendiri tuh apa ya? Ya saya sebenarnya suka hiking dimanapun juga gitu ya. Mm-mm. Hiking di
pinggiran pantai atau juga, tapi Mhm. memang gunung itu sesuatu yang selalu punya daya tarik tersendiri ya. Ya, Mmm, baik laut maupun gunung punya daya tarik tersendiri gitu. Tapi kalau buat saya, ya saya juga belajar ketika mendaki gunung, prosesnya banyak banget pembelajaran tentang hidup ya. bener. Tentang hidup ini, bagaimana kita betul-betul cuma bisa mempercayakan diri pada Mhm. si pemandu, Iya, pada jalan yang kita bener. lalui gitu kan. Sambil juga kan kalau naik gunung tuh kadang-kadang ada masa, apalagi kalau gunungnya panjang ya dan tinggi gitu. Iya, heeh. eh Ya, yang paling tinggi saya ya kalau di Kalina udah banyak nih gunung yang dinaikin nih. Saya baru 2. ya, eh ya saya pernah naik Rinjani gitu ya. Terus Mhm. juga eh, beberapa gunung di California gitu. Mhm. Tapi nggak banyak nggak. Eh, eh, Iya. Paling satu, satu atau dua gitu. Selebihnya hills biasa. Tapi Iya. memang jarak tempuhnya itu lebih dari 5 jam ya gitu. Oke. Heeh. Mhm. Itu tuh kadang-kadang memang ada, aduh, pengen turun Pengen lagi, pulang. pengen Iya, pulang. betul. Karena Bener. kayaknya, aduh, udah capek banget gitu, nggak sanggup dan lain-lain gitu. Tapi, Betul betul, Kak Lina. tapi ada Mhm. momen di mana saya nggak bisa berhenti gitu, kecuali Mmm, naik terus gitu. Karena kan mungkin kalau lihat ke belakang, udah jauh banget, mau turun juga sama capeknya gitu. mhm. Gitu. Terus yang kedua ini barangkali yang penting sih bahwa ya itu tadi ada Mhm. sesuatu yang penuh dengan misteri gitu. Saya harus sampai puncak Mmm. gitu. Mhm mhm. Kayaknya ketika Betul. di puncak itu saya bukan cuma rasa puas ya, aduh puas juga Iya, akhirnya betul. sampai puncak gitu. Tetapi ada yang menarik untuk Mhm. dicapai di situ ya. Mhm. Ada keinginan Mhm. untuk sebenarnya ada apa sih di atasnya gitu. Kok Iya, sampai orang itu kepengen banget sampai kan gitu ya. Para pendaki itu mhm. apa Bener bener. tujuannya gitu. Iya, Seringkali benar. banyak di antara mereka tujuannya adalah puncak gitu. Puncak Puncak, harus betul. mencapai puncak gitu. Betul. Dan yang dijalanin adalah yang menarik kalau orang muncak ya istilahnya kan, Mhm, dia puncak. Mhm. harus dini hari kan, eh, Iya, bener, Kak. yang masih gelap gulita. Karena apa? Karena pas di puncak itu berharap dapat sunrise. Gitu. Sunrise, benar Nah, sekali. buat saya Mhm. ini juga menarik loh, ya Mhm bahwa mhm. berjalan sejauh itu untuk mencapai sunrise puncaknya itu yaitu Mhm. orang pengen lihat sunrise gitu. Iya, benar. Nah, jadi kalau ngomongin sunrise, jadi saya ya itu tadi ya peristiwa transfigurasi, Iya. peristiwa pemusah gitu ya. Mhm Kan mhm. eh, ada yang sama apa yaitu mereka berjumpa dengan Allah dan terang menyelimuti mereka gitu kan ya. Baik Musa Aduh. dan juga Kristus di sini. Bahkan Matius menggambarkan Yesus yang mengalami transfigurasi itu bercahaya seperti matahari gitu ya. Jadi saya membayangkan, oh ya nggak heran kalau para pendaki itu mau mencapai em, puncak Cahaya untuk itu. melihat sunrise, bukan cuma sekedar oh sunrise itu bagus gitu ya. Tapi Mhm. mungkin itu sebuah simbol ya, simbol bahwa apa Mhm. yang gelap itu kemudian berubah menjadi terang. Mungkin dalam hal Mhm. ini perjumpaan dengan Allah itu terjadi, peristiwa transfigurasi kan gitu ya. Baik Iya, Musa maupun Yesus berjumpa sip. di gunung, Mhm. mendapatkan pencerahan, ya, mendapatkan Mhm. transformasi, ya, Iya, transformasi bener. hidup begitu. Itu simbol ya, disimbolkan dengan terang. Perjumpaan dengan Allah itu selalu membawa perubahan hidup ya. Itu Mhm. dan ada banyak kan cerita-cerita orang yang naik gunung gitu di puncak Iya. itu rasanya nggak tahu kamu punya momen nggak bahwa air mata tuh bisa turun gitu loh Iya iya. menangis karena rasanya
tadi ya, ketika perjalanan itu kita rasa nggak sanggup untuk jalanin Mm-mm. gitu. Tapi ternyata Mm-mm. bisa sampai juga, bahkan bukan cuma itu, memang betul dari atas kita bisa lihat, wah, ada Segala-galanya. yang indah banget gitu, baik yang udah kita Iya. jalanin maupun yang kita nggak bisa lihat ketika di bawah gitu. Mm-mm. Ya kan? Betul kali, Nak. Ada Mm-mm. kejutan, wih di atas ternyata ya Mm-mm. ya ada danau yang bisa kita lihat dengan apa namanya, secara langsung begitu indah begitu kan. Di Betul. sekeliling ada apa namanya, ada hutan Bukit-bukit, yang hutan. lalu juga langit, awan yang yang kita nggak bisa bayangkan atau lihat ketika Mm-mm. kita ada di bawah. Itu ya. Benar kali, Nak. Itu momen Sebenarnya kalau transformasi apa kali ya. namanya? Heeh. Iya, Mhm. kalau saya yang di Tarutung ini, saya kan Mhm. rumahnya di hills. Mhm. Nah, itu Wah, kan apa keren nih namanya? Hills. Keren. Bisa melihat Tarutung yang kayak kuali gitu kan. Saya di Iya. atas ininya. Nah, gitu ya. Mhm. Apa tuh namanya? Iya, indah sekali rupanya kalau kita berada di atas itu. Segala sesuatu yang tidak kita bisa lihat ketika kita di lembah, tapi Mhm. ketika kita nanjak gitu kan, Mhm. kita bisa melihat semuanya. Nah, itu kan kalau Kak Lina mengatakan bahwa ketika kita naik gunung, kita memperoleh sunrise, kita melihat terang yang bercahaya dan lain sebagainya. Mhm. Nah, ini ketika saya nanjak Pangrango gitu ya, Mhm. Mhm. nanjak Pangrango dan nanjak Sindoro gitu Mhm. ya. Ini gunung yang serem-serem, apalagi Sindoro ya. Mhm. Batu semuanya gitu. Nah, kalau Kalina berefleksi dari sinar cahaya terang begitu ya, sunrise Mhm. yang baik, kita bisa melihat segalanya dengan apa tuh namanya, dengan sudut pandang yang semuanya itu ternyata indah. Nah, Mhm. kalau saya gini, kami waktu nanjak ke Pangrango, kita tidak melihat apapun kecuali kabut. Mhm. Tetapi kita melihat sisi-sisi, bukan sisi, apa namanya, bayangan-bayangan hutan dari balik kabut itu, gitu ya. Nah, ketika kami di Sindoro juga semua putih. Mhm. Bahkan kami itu masih di puncak bayangan, Kak Lina, belum sampai Mhm. ke puncaknya sekali gitu. Mhm. Tapi itu jarak pandang itu cuma beberapa meter karena nggak bisa lagi melihat apapun. Dari Sindoro kita bisa melihat Sumbing. Sumbing tidak terlihat apapun Mhm. gitu ya Mhm. karena kabut. Nah, saya melihat di situ bahwa dari atas pun, kecuali kita Mhm. bisa melihat yang terang, ternyata kita juga bisa melihat segala sesuatu yang apa tuh namanya, yang tidak terang itu gitu loh, Iya, iya, seperti iya. kabut, tetapi ada bayangan-bayangan, bayangan-bayangan harapan itu gitu loh, bahwa Mhm. ketika kita ya seperti apa namanya, ketika kita naik gunung ada hal yang mau kita capai. Nah, saya mau Mhm. katakan dari apa namanya bacaan ini gitu ya, Mhm. khususnya yang dari apa namanya dari Matius 17 ayat 1 sampai Mhm. 9 Mhm. ini bahwa Mhm. eh baik baik terang maupun gelap, Mhm. Tuhan itu selalu ada mengulurkan tangannya justru kayak gitu Iya, ya. iya. Mengulurkan tangan untuk menolong dan menyembuhkan. Nah, walaupun saya tidak melihat sunrise gitu ya, melihat kabut, tapi apa namanya, penyertaan Tuhan ketika terus terang kali Nak, waktu saya naik Sindoro itu kan hujan, deras, Mhm. petir Mhm. gitu ya. Mhm. Saya pengen pulang. Ini kayak Mhm. kurang kerjaan ya ini, bawa carrier beratnya minta ampun, isinya air minum sama minyak goreng. Mhm. Terus saya kayak kurang kerjaan nanjak sampai puncak, hujan-hujan. Mendingan pulang dah, Rin. Pulang tidur di kasur selimutan gitu kan. Tapi ketika kita naik ke Pangrango itu di puncaknya walaupun kita hanya melihat kabut, oh saya tuh kayak senang. Tuhan menolong gitu loh. Dan Tuhan menolong saya untuk menikmati prosesnya. Sehingga saya walaupun saya tidak lihat sunrise, wah ada hal yang lain yang saya pelajari. Mhm. Kayak gitu, Mhm. Kak. Nah, Iya, jadi ini juga saya heeh, jadi apa ya? Ingat ada seorang penafsir, mhm, khususnya untuk Matius, mhm, Matius ya.
Injil Matius, dia mengatakan bahwa transfigurasi itu adalah ini masa sebenarnya transisi ya, transisi dari Iya, peristiwa betul. kelahiran menuju ke kebangkitan, ya Kebangkitan. kan? Dan juga Iya, transfigurasi ini juga menandai masuknya masa-masa sengsara, ya kan? iya. Prapaskah, Mm-mm. lalu Dan kematian, kemudian dan juga kebangkitan. kemudian kebangkitan ya. Tapi Mm-mm. penafsir ini mengatakan ini mau menunjukkan bahwa siklus hidup Iya. Kristus itu gitu ya, Mm-mm. menunjukkan bahwa Allah di segala masa hidup Mm-mm. itu ya, ada Mm-mm. masa hidup manusia itu dia selalu Mm-mm. ada Iya, dan nggak pernah betul. meninggalkan, seperti Kristus yang setia ya sampai Mm-mm. puncaknya pada kematian lalu kebangkitan itu. Begitu Mm-mm. juga dengan Allah ya. Jadi transfigurasi Mm-mm. itu mau mengingatkan tentang Allah yang setia dan juga bukan cuma Allah yang setia menolong, melindungi, tetapi juga Mm-mm. Allah yang setia di dalam Kristus ya. Untuk Iya, betul. menjalani masa-masa penderitaan itu gitu loh. Mm-mm. Setia pada Mm-mm. panggilan yang Iya, diberikan Allah betul kali, kepada benar. kepada Yesus Kristus gitu kan ya. Itu kan Mm-mm. momen di Mm-mm. mana Yesus itu akan memasuki Yerusalem kan. Bahkan di Iya. dalam cerita transfigurasi versi yang lain ya Injil kan Mm-mm. ya ada percakapan para murid yang ikut bilang nggak usah lah mendingan kita diem di sini nggak usah masuk Iya, ke iya, Yerusalem itu cari mati aja gitu ya. Tapi betul Yesus kali, benar. bilang enggak, aku tetap harus Enggak, kita harus berangkat ke masuk. sana gitu. Nah, jadi Mm-mm. ini Mm-mm. juga transfigurasi barangkali yang seperti tadi pengalaman kamu ya tentang Mm-mm. me- meyakini baik dalam perjalanan sampai pada di Mm-mm. puncaknya sekalipun gak lihat Mm-mm. matahari tapi ada Allah yang terus beserta Ada. gitu ya. Dan Benar barangkali kali, Mas. transfigurasi juga kita bisa mengkhotbahkan ini sebagai tanda kesetiaan Allah ya. Iya. Bahwa di dalam segala masa hidup ini, baik Mm-mm. suka maupun duka, saat-saat bahkan kita menjalani masa-masa yang paling bawah sekalipun begitu ya. Betul. Dia Iya, tetap Kak. ada gitu. Ada Heeh, mengulurkan tangannya untuk iya. menolong dan Mhm, menyembuhkan gitu ya. betul. Betul Dan kali. ngomong-ngomong gunung tadi juga kalau lihat apa namanya di dalam bacaan pertama kan itu Gunung Sinai ya. Iya, Gunung Saya jadi Sinai. ingat saya juga udah pernah sih Rin mendaki Gunung Sinai. Wah, keren banget. Pas kebetulan waktu itu pergi ke sana gitu. Iya, Saya bisa iya. membayangkan sih bahwa memang iya Musa ya. saya ya dalam konteks masa kini aja gunung itu buat Mm-mm. saya ya buat saya Mm-mm. bukan gunung yang gampang sih untuk Iya ya, Kak. didaki gitu ya. Bener. Heeh. Saya waktu itu jalan memang jalan itu jam 1 jam 2 pagi ya. Itu Mm-mm. nggak jalan kaki naik unta dulu. Sakit dong ya. Naik unta 45 menit mulai mulai dari saya ingat banget mulai dari excited gitu ya. Wow, ini Iya. sampai aduh Tuhan, Aduh, ini kapan kapan selesainya? nyampenya? Selesai. Seperti itu ya. Terus sampai tempat Heeh. pemberhentian unta tetap harus jalan lagi sekitar Iya. 2 jam, 1,5 jam sampai Oke. 2 jam. Dan tahu Mm-mm. ini bedanya itu tuh treknya itu nggak ada namanya pohon-pohon, bukan. Itu treknya Gurun tanah ya, dan Kak? batu ya. Iya. Oh iya. Dan undakannya itu tinggi loh. Iya ya. Undakannya itu Berat jaraknya kayak tinggi Sindoro gitu ya. dong berarti. Oh, saya Sindoro belum pernah ke juga batu. Sindoro, jadi saya nggak bisa Mm-mm. bayangin. Eh, Iya, iya. Waduh, itu saya juga, aduh, udah kayaknya, aduh, kalau bisa turun-turun nih. Tapi saya lihat ada orang tua, nenek-nenek gitu ya, pakai Iya. Heeh. tongkat. Wah. Dia naik juga. Saya Oh. jadi, masa sih saya nggak bisa malu sama si nenek. Si oma itu masih tetap berusaha gitu loh. Naik Mm-mm. pelan, Mm-mm. walaupun Mm-mm. pelan, 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 Mm-mm. pelan. Mm-mm. Mm-mm. Sampai puncaknya memang itu memang udah menjelang ya eh, sunrise lah ya. Jadi saya sempat lihat sunrise-nya. Jadi saya sempat lihat sunrise. Ya ini menariknya sekali lagi ya bahwa proses itu tidak mudah dijalanin, tapi dalam Betul. dalam proses itu selalu ada
kejutan-kejutan kan gitu. Betul kali, Lihat Nak. si Oma inilah yang buat saya, wah saya harus naik gitu. Bahkan Iya. ketika saya malah menikmati sebenarnya naik Gunung Sinai itu menikmati perjalanan yang berat itu dibandingkan di puncaknya ya, karena Mm-mm. terlalu rame Iya ya. gitu, orang Ramai sekali ya, Kak. ramai sekali, jadi Mm-mm. fokusnya pada ini dan tidak sadar bahwa di situ ada gereja kecil yang Mm. yang menarik gitu di atas. Saya lagi Mm-mm. bayangkan, "Hah, ini gereja kecil siapa yang bangun ya? Kok bisa-bisanya bawa batu dengan apa Iya, rute benar yang begitu sekali. berat gitu, tapi Oh, oh. konsistensi untuk mendirikan itu kan Dirikan sebuah itu. monumen ya, buat saya Mm-mm. gereja itu juga monumen mengingat tentang peristiwa bagaimana Mm-mm. perjumpaan Musa dan Mm-mm. Allah ya. Eh, Mm-mm. ini sih buat saya ini ini yang saya bilang bahwa gunung itu selalu menyimpan misteri Iya. yang kita nggak tahu. Kalau udah 2 kali, 3 kali naik gunung itu mungkin ya bukan sesuatu yang baru. Tapi buat orang yang baru pertama kali, Baru pertama kali. eh, selalu menyimpan menyimpan misteri gitu ya. Dan Iya, ini benar. mengingatkan saya sebenarnya ada seorang penulis buku yang juga bicara tentang gunung ya, Mhm. terkait dengan transfigurasi. Jadi Mm-mm. Edwin Birnbaum itu menulis buku eh, Mm-mm. yang berjudul Sacred Mountains of the World. Ya, dia mengatakan bahwa Mhm. puncak ya, summit itu selalu mengungkapkan dunia kita itu menjadi tempat misteri dan juga Ah, kemegahan yang tidak terbayangkan. Karena benar. dalam dalam imajinasi ya Mm-mm. pada Mm-mm. puncak itu unsur-unsur alam semesta itu ya itu eh, Iya. apa muncul di puncaknya itu ya, kita bisa Mm-mm. bayangkan imajinasi kita mungkin di situ kadang ada guntur, ada kilat, ada angin, Iya, ada betul. awan gitu kan ya, yang juga menunjukkan bahwa itu kekuatan yang muncul di luar kendali manusia sebenarnya. Mm-mm. Ya, di Benar luar kali, Nak. kendali manusia ada ada realitas yang menakjubkan yang membuat kita tuh selalu punya, nah ini dia, punya apa ya, perasaan antara yang disebut dengan kagum, menakjubkan dan juga Mhm. Mhm. takut ya, takut bukan takut karena wah lihat setan atau Mm-mm. takut karena Mm-mm. rasa bersalah enggak, tapi eh, kagum dan takut dengan kehadiran Allah ya yang memang Betul. menghadirkan semuanya itu sih gitu. Mm-mm. Eh, Pokoknya speechless lah gitu ya, iya, Kak ya. iya. Mm-mm. Jadi ini Saking juga kita kagumnya itu kayaknya betul. susah Eh, diungkapkan dengan kata-kata, iya. begitulah. Jadi Mm-mm. ini tadi ya balik lagi ketika Mm-mm. transfigurasi menyatakan bahwa Allah yang beserta dengan kita, tapi juga mengingatkan kita sebenarnya ya memang hanya Allah yang Mm. menjadi tempat harapan kita, bergantungnya Betul. kita gitu ya. Iya. Karena misteri hidup ini ya Iya. di situ di dalamnya ada Allah yang hadir di dalam misteri. Allah kan Allah yang misterius sebenarnya. Iya, benar Kak. Dan Allah yang lucu juga, ya Iya, kan? betul. Lucu ini, Pemazmur betul. saya juga baru menemukan di Mazmur ini ada Allah yang tertawa, tapi Allah tertawa di sini dalam konotasi sebenarnya tertawanya Allah itu karena mengejek ya. Orang Mengolok-olok kan? Mm-mm. mengolok-olok ke para Ya, pemimpin yang betul. berlaku tidak adil gitu. Tidak adil, Heeh, benar. iya. Dan saya juga apa namanya untuk keempat teks kita ini ya, karena kita tadi udah berangkat dari gunung gitu ya, terus Mhm, kakak menyinggung kehidupan yang penuh mhm, misteri, lalu gunung itu menyimpan kemisteriusan gitu ya. Jadi mhm, mhm. di Minggu Transfigurasi ini ya di sini juga dijelaskan bahwa Allah itu punya otoritas dan kuasa gitu Betul, ya kan. betul. Mm-mm. Aha, Bahwa apa tuh namanya ya cobalah dengan apa namanya cerita tentang gunung, transfigurasi dan lain sebagainya ini
mau memperlihatkan bahwa ya Tuhan yang mengatur segala hidup gitu ya. Benar. Otoritas dan kuasa dan kita nggak bisa lari dari situ gitu. Iya, Walaupun ya dengan iman kita bisa tawar-menawar dengan Allah. Tapi di Minggu Transfigurasi ini mau dijelaskan juga sama kita bahwa segala-galanya Tuhan adalah segala-galanya. iya. Jadi ini kalau Gitu, kita mau Kak. lihat ini dalam bacaan Mazmur, ya ini kan mau Mm-mm. mengingatkan sebenarnya siapapun juga kita, ketika kita ada dalam posisi punya power, punya kekuasaan, gitu Mhm. kan ya, Mhm, maka mhm. jangan menjadi orang yang merasa bahwa di atas segala-galanya, ya. Betul. Makanya ini kan Itu ada peringatan bagi raja. benar bagi para pemimpin, gitu kan, bahwa hati-hati dengan kekuasaan yang dimiliki. Iya Kak Lina, apa namanya kan, makanya dikatakan peringatan bagi raja kan, Mm, bertindaklah bijaksana, lalu para hakim di dunia, terimalah pengajaran dan beribadalah pada Tuhan. Ini kan peringatan-peringatan, seperti ya, yang Kak Lina bilang itu tadi kan, betul. hati-hati kalau punya power, punya kekuasaan, Mhm. gitu. Jadi ya Bahwa, transfigurasi juga kita bisa mengkhotbahkan itu sih bahwa iya, betul Kak. siapapun kita ketika kita punya power, ya Mhm. ingatlah bahwa ada Allah yang di atas segala-galanya gitu. Iya, Ya kan, benar Kak Lina. menjadi leader itu memang di satu sisi sebuah trust, kepercayaan, tapi Aha. leader juga adalah orang-orang yang harus siap memasuki jalan penderitaan kan. Iya, Itu benar. yang yang Yesus lakukan kan. Bahwa kesiapan Mhm. untuk menemukan jalan penderitaan gitu loh. Iya Kak. Itu. Banyak nih Kak Iya, banyak ide-ide banget. untuk khotbahnya dan menarik sekali ya. Iya, dari Heeh. ya ada banyak mungkin yang satu lagi buat Mm-mm. saya yang menarik ketika kita ada di puncak gunung gitu ya. Ini kita ngomongin puncaknya. Mm-mm. Nggak tahu deh, kamu pernah nggak apa ya, menemukan momen bahwa awan itu ada di bawah kamu Hmm. gitu, i- dan kita ada Iya. di atas awan gitu ya. Itu kan seringkali Mhm. kita suka membayangkan apa ya rasanya ya ada di atas awan gitu. Tapi ya itu yang saya bilang misteri itu adalah kadang-kadang kita ada di atas awan dan eh, ini kan tadi ya kita coba coba kalau di bawah cuma membayangkan apa apa rasanya di atas awan gitu. Kita nggak tahu, tapi Mm-mm. puncak gunung itu mengajarkan kita bahwa segala sesuatu sebenarnya mimpi kita, harapan kita nggak ada yang mustahil gitu. Ketika Iya. Tuhan ada di situ gitu kan. Karena itu Mm-mm. Saya eh ya itu beberapa bulan yang lalu kan saya pergi ke tempat retreat dan memang ada momen itu saya nggak bisa lihat apa-apa kecuali saya ada di atas awan ya itu buat saya takjub gitu loh. Hah, kok Iya bisa Kak. ya gitu. Wah, indah lah, indah ya gitu. Eh Walaupun gak lihat apa-apa, cuma awan doang gitu. Semuanya Iya. awan gitu. Heeh. Kayaknya Berarti berada di negeri di atas atas awan tuh awan gitu ya. bener takjub itu yang tadi ya seperti yang buku tadi Mm-mm. Erwin Mm-mm. Bernbaum itu bilang, memang itu Mm-mm. menakjubkan, mengagumkan itu loh. Mm-mm. Dan di situ menurut saya momen perjumpaan dengan Allah terjadi ya, ketika ada rasa Mm-mm. kagum, ada rasa, bagaimana yang gak bisa Heran diceritakan, gitu ya iya, Kak. heeh, iya. Dan itu menarik Iya sih. kali nak. Itu momen di mana memang momen pribadi antara saya dengan Tuhan ya. Itu kan juga momen Tuhan. pribadi Musa dengan Tuhan, Yesus dengan Allah Dengan ya. Tuhan. Itu. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Iya kali nak. Iya, semoga para Semoga sahabat bisa sahabat menikmati khotbah percakapan tentang betul. gunung dan punya banyak ide-ide untuk khotbah atau untuk Mm-mm. ibadah. Dan saya yakin para sahabat juga punya momen mungkin terkait dengan gunung. Jadikan aja itu bahan untuk Iya, khotbah ya. Karena khotbah. Betul, uh, Kak. ya Oke, selamat selamat mempersiapkan sahabat mempersiapkan khotbah khotbah dan juga selamat memasuki Minggu masa Prapaskah. ya Minggu Prapaskah. Tuhan memberkati.
Bye-bye. Dah.